Hai, saya Diva Fikri Haryatnan. Saya akan menjelaskan apa itu teori agenda setting. Agenda setting adalah upaya media untuk membuat pemberitaannya tidak semata-mata menjadi saluran isu dan peristiwa. Terdapat strategi dan kerangka yang dimainkan oleh media, sehingga pemberitaannya memiliki nilai lebih terhadap persoalan yang muncul. Dengan kata lain, media tidak hanya sebagai sumber informasi, namun juga memerankan fungsi untuk membangun opini publik secara kontinu terhadap persoalan tertentu, menggerakkan publik untuk memikirkan satu persoalan secara serius, serta mempengaruhi keputusan para pengambil kebijakan. Teori agenda setting pertama kali diperkenalkan oleh Micombs dan Shaw sekitar tahun 1968. Karakteristik teori agenda setting ini menurut Micombs dan Shaw adalah we judge as important what the media judge is important. Maksudnya adalah kita cenderung menilai atau menganggap suatu itu penting sebagaimana media menganggap hal tersebut penting. Jika media menganggap suatu isu itu penting, maka kita juga akan menganggap suatu isu itu penting. Begitupun sebaliknya, jika media menganggap suatu isu itu tidak penting, maka kita juga cenderung menganggap suatu itu tidak penting. Terdapat 3 proses pada teori agenda setting. Yang pertama, agenda media, yaitu menentukan prioritas bobot isu yang harus dibahas dan cara menyajikannya. Yang kedua, agenda publik, yaitu seberapa besar kekuatan media terhadap isu mampu mempengaruhi agenda publik dan bagaimana publik itu melakukannya. Dan yang ketiga adalah agenda kebijakan, yaitu apa yang dipikirkan dan peran pembuat kebijakan publik yang dianggap penting oleh individu. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa agenda setting beroperasi dalam 3 bagian. Berikut adalah dimensi-dimensi dari 3 bagian agenda setting tersebut. Yang pertama pada agenda media, terdiri dari visibility atau visibilitas, yaitu jumlah dan tingkat penonjolan berita yang dapat dilihat dari letak berita. Kemudian ada audience silence atau tingkat penonjolan bagi halayak, yakni relevansi isi berita dengan kebutuhan halayak. Dan yang ketiga ada valensi, yaitu menyenangkan atau tidaknya cara pemberitaan bagi suatu berita. Selanjutnya pada agenda publik, terdapat dimensi familiarity atau keakraban, yakni derajat kesadaran halayak akan topik tertentu. Kemudian ada personal silence atau penonjolan pribadi, yakni relevansi kepentingan individu dengan ciri pribadi. Dan yang ketiga ada favorability atau kesenangan, yakni pertimbangan senang atau tidak senang akan topik berita. Dan pada agenda kebijakan, terdapat dimensi support atau dukungan, yaitu kegiatan menyenangkan bagi posisi suatu berita tertentu. Lalu ada likelihood of action atau kemungkinan kegiatan, yaitu kemungkinan pemerintah melaksanakan apa yang diibaratkan. Dan yang ketiga ada freedom of action atau kebebasan bertindak, yakni nilai kegiatan yang mungkin dilakukan pemerintah. Kelebihan dari agenda setting adalah media dapat menciptakan citra tertentu untuk seseorang dengan membuat sebagian karakteristik pribadi tampak lebih penting dengan mengabaikan karakteristik media. Sedangkan kekurangannya adalah karena adanya kepentingan tertentu, maka media seringkali menghasilkan atau menyajikan isu-isu yang tidak sesuai dengan realitas. 2 asumsi yang paling mendasari pada penelitian agenda setting adalah yang pertama, masyarakat pers dan media massa tidak mencerminkan kenyataan, melainkan mereka menyaring dan membentuk isu. Dan yang kedua, konsentrasi media massa hanya pada beberapa masalah masyarakat untuk ditayangkan sebagai isu-isu yang lebih penting daripada isu-isu yang lain. Micombs dan Shaw pertama kali melihat agenda setting pada media massa. Agenda media dapat terlihat pada aspek apapun yang pemberitanya ditonjolkan atau difokuskan oleh media. Mereka melihat posisi pemberitaan dan panjangnya berita sebagai faktor yang ditonjolkan oleh redaksi. Dalam surat kabar, headline pada halaman depan, 3 kolom di berita halaman dalam, serta editorial dilihat sebagai bukti yang cukup kuat bahwa hal tersebut menjadi fokus utama surat kabar tersebut. Dalam majalah, fokus utama terlihat pada bahasan utama majalah tersebut. Sedangkan dalam berita televisi terlihat pada tayangan spot berita pertama hingga berita ketiga. Dan biasanya disertai dengan sesi tanya jawab atau dialog setelah sesi pemberitaan. Contoh penerapannya pada kehidupan sehari-hari, misalnya pada televisi. Dalam menentukan topik apa yang akan diangkat tiap minggunya, biasanya mereka akan mengumpulkan isu-isu yang potensial dan memiliki banyak nilai berita yang bisa menarik perhatian publik. Misalnya isu tentang banjir, Sunda Empire, atau virus corona. Dari sekian banyak isu ini, mereka akan memilih dan menekankan satu isu yang dianggap paling penting,
misalnya tentang virus corona. Apabila satu media memberitakan tentang isu virus corona, biasanya semua media akan ikut memberitakannya, dan itu semua adalah bagian dari agenda setting media.